Salam saudara-saudari dalam Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan di saat ini, yaitu Kamis Putih. Persiapkanlah hati mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan dibaca dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Dan dengan penuh semangat dan sukacita, saya menyapa saudara-saudari yang telah siap mendengar firman Tuhan. Salam. Tema firman Tuhan adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu, kita mengenal dan mengetahui bersama bahwa manusia dapat hidup karena ada darah. Selagi darah mengalir dalam tubuh manusia, maka manusia itu dapat hidup. Tetapi kalau misalnya darahnya habis, maka manusia itu mati. Misalnya kita ambil contoh, terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian keluar darah sampai habis, maka seseorang itu mati. Atau bagi perempuan yang ada penyakit pendarahan misalnya, kalau sampai darahnya keluar dan habis, maka akan terjadi kematian. Di situ kita mengetahui seseorang dapat hidup itu karena ada darah. Atau misalnya jika kita lihat, seandainya seseorang mati atau meninggal, maka seketika itu juga darah hilang dari tubuhnya. Kita juga tidak tahu kemana darah itu. Begitu banyaknya darah dalam tubuh manusia, begitu banyak darah dalam tubuh seseorang, tetapi pada saat mati, seketika itu juga darah menghilang dalam tubuhnya. Kemana darah itu pergi? Itulah sebabnya darah, kita dapat katakan darah lah yang membuat seseorang itu dapat hidup. Sebab itu saudara-saudari, jagalah darahmu. Jangan merusak darah dalam tubuhmu dengan berbagai makanan dan minuman yang tidak sehat, seperti alkohol. Alkohol dapat merusak tubuh dan merusak darah. Jika seseorang sering mengkonsumsi alkohol setiap hari sampai mabuk-mabukan, maka lama-kelamaan darahnya itu menjadi rusak, menjadi darah putih dan tidak segar lagi, dan akan mendatangkan berbagai macam penyakit, bahkan terakhir bisa mengakibatkan kematian. Begitu juga yang sering mengkonsumsi narkoba, ganja, narkotika, dan termasuklah sedikit-sedikit yang sering merokok. Kita melihat orang yang sudah kecanduan ganja, jika dia tidak ada, misalnya dia nggak punya duit beli ganja, atau kebetulan dia nggak dapat ganja lagi, apa yang ia lakukan? Ia melukai tangannya, mengeluarkan darah, dan ia minum darah itu.
Karena memang sudah bercampur dalam darahnya candu ganja itu, narkoba itu. Karena saudara-saudari, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu akan mengalir di dalam seluruh tubuh. Darah lah yang akan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Gizi makanan yang kita makan akan mengalir ke seluruh tubuh dan itu akan bercampur dengan darah. Jika kita makan yang baik-baik, yang bergizi, maka darah akan menjadi baik, menjadi bersih dan semakin sehat. Tetapi jika sebaliknya, seseorang makan yang tidak baik, yang buruk, yang tidak bergizi, itulah nanti yang akan merusak tubuhnya, merusak darahnya, dan akan mengakibatkan penyakit dan kematian. Jagalah tubuhmu, jagalah darahmu saudara-saudara, supaya jangan bercampur dengan hal-hal yang buruk. Itulah pentingnya dan sangat bermanfaatnya darah. Karena darah itu adalah nyawa. Selagi darah mengalir dalam tubuh seseorang, maka seseorang itu dapat bertahan hidup. Bahkan kadang kita melihat ada gereja yang menerapkan tidak boleh makan darah apapun. Dan ada juga yang menerapkan kalau darah hewan, darah binatang itu tidak apa-apa diminum. Yang tidak boleh diminum itu adalah darah manusia. Nah, itu sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal jika ada manusia meminum darah sesamanya manusia. Karena itu sudah sama artinya menghilangkan nyawa seseorang. Saudara-saudari, dari darah yang sangat mahal inilah Yesus telah memberinya kepada kita untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita yang telah hadir di saat ini. Bahkan darah Yesus itu sering disebut darah yang mahal. Kenapa mahal? Karena memang belum bercampur dengan berbagai macam keburukan, belum bercampur dengan dosa dan apapun hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, yang tidak baik, belum bercampur. Darah Yesus yang suci murni itu, Ia rela menumpahkannya demi menebus kehidupan kita, menebus dosa kita. Itulah sebabnya Yesus mau disalibkan dan darahnya mengalir di kayu salib sampai ke tanah. Dan itulah yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib karena darahnya habis. Kehabisan darah karena dia dipukul, ditusuk, dipaku sampai darahnya habis dan matilah Yesus. Ia relakan darahnya. Darah Yesus itu yang telah Ia hadiahkan bagi kita, bagi umat percaya kepadanya. Itu telah bercampur dalam darah kita, dalam kehidupan kita oleh karena iman. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah yang mahal dari Yesus ini, darah suci kudus dari Yesus ini, kita telah terima dengan iman. Telah menjadi bagian kehidupan kita, menjadi bagian darah kita. Sebab itu saudara-saudara, jangan lagi mengotori hidupmu dengan berbagai macam dosa. Jangan lagi mengotori hidupmu dengan hal-hal yang jahat. Karena darah Yesus, kehidupan Yesus, itu sudah menjadi bagian kehidupan kita juga. Oleh karena iman. Oleh karena kita telah bersedia menerimanya, bertata dalam kehidupan kita. Jangan anggap biasa-biasa saja. Jangan santai-santai saja menganggap bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu hal yang biasa-biasa saja. Jika engkau imani dengan penuh
iman kepada Tuhan, dengan penuh percaya, maka hidupmu telah ditebus, dosamu telah diampuni. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, lakukanlah kehendak-Nya, lakukan yang terbaik kepadanya. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita sering mendengar dan menerima perkataan Yesus ini. Pada saat mengambil roti, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian pada saat minum anggur, minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti adalah tubuh Kristus, anggur adalah darah Yesus. Jadi pada saat kita menerima perjamuan kudus, kita memakan roti dengan penuh iman, kita makan tubuh Kristus. Pada saat kita minum anggur dengan penuh iman, kita minum darah Yesus. Berarti darah Yesus, tubuh Yesus itu sudah menjadi bagian dalam tubuh kita. Sudah masuk dalam darah kita juga. Sehingga dengan penebusan yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib, telah membuat kehidupan kita menjadi suci. Telah mengakibatkan hidup kita menjadi kudus, menjadi mulia, menjadi berharga, dan berkenan kepadanya. Sekali lagi, jangan lagi mengotori hidup ini. Jangan berbuat lagi dosa. Jangan kembali kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Itu jugalah yang disampaikan, yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Sebelum penangkapannya. Pada saat mereka pada perjamuan malam, Ia memberi roti kepada murid-muridnya. Ia memberi anggur kepada murid-muridnya. Sembari mengingatkan, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah untuk pengampunan dosa. Memang yang ia beri kepada murid-muridnya pada saat itu memang benar roti dan benar-benar anggur. Tetapi itu ia maknai, itulah nanti tubuhnya, itulah nanti darahnya yang sebentar lagi akan tertumpah, tercabik-cabik di atas kayu salib. Darahnya mengalir untuk penebusan. Itu juga yang kita imani, itu juga yang kita terima pada saat kita menerima perjamuan kudus. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus dapat menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak akan hidup jika tidak ada darah Yesus dalam kehidupan kita. Imani dan percayalah terhadap darah yang kudus itu. Terhadap darah yang mensucikan hidupmu. Malam ini adalah malam persiapan. Kita mempersiapkan hati kita. Mengingat kematian Yesus yang kita peringati esok hari pada hari Jumat. Dan kemudian pada hari Minggu, pada hari ketiga kita mengingat lagi kebangkitannya yang disebut Paskah. Supaya menjadi benar-benar bagian kehidupan kita. Maka persiapkanlah hati dari saat ini. Renungkanlah kehidupanmu. Supaya benar-benar darah yang tertumpah di atas kayu salib itu benar-benar mengalir dalam hidupmu. Akan mengubah hidupmu. Mengangkat hidupmu lebih mulia, lebih berharga. Mengubahkan hidupmu dari dosa menjadi yang baik, yang berkenan kepadanya. Ini hanya kita dapat terima karena iman. Dan itu adalah perjanjian. Perjanjian Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa tubuhnya dan darahnya adalah pengampunan dosa. Adalah kehidupan. Maka datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya. Lakukanlah firman-Nya dan kehendak-Nya. Dan jangan kembali mengotori hidupmu dengan dosa di dunia ini. Berpeganglah pada perjanjian darah Yesus itu. Dan imani dan percayalah hidupmu telah dipenuhi dengan darah yang kudus itu. Maka engkau akan mengalami hidup yang kekal sampai selama-lamanya.
Demikian firman Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu. Engkau telah memberi perjanjian bagi kami, yaitu darah-Mu dan tubuh-Mu untuk menebus kami, untuk memberi hidup bagi kami. Itulah yang kami renungkan saat ini. Kami akan mengikuti, siap sedia untuk diperintahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga kehidupan kami hanya untuk-Mu saja. Amin.